Puji Tuhan, shalom. Yakin dan percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, amin. Bapak Ibu bisa berdiri bersama-sama, mari kasih salam kanan kiri saudara, katakan Tuhan Yesus begitu baik bagi engkau hari ini. Dan biarlah lawatan Allah kita akan rasakan, hadiratnya ada di tempat ini. Dia akan menjamah siapapun, setiap hati yang terbuka bagi dia. Haleluya, biarlah sukacita surgawi ada di tengah-tengah kita yang akan kita bawa untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Kita serahkan ibadah ini di dalam doa. Mari sepakat kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana ada, semua hanya karena Engkau. Ampuni dosa kesalahan pelanggaran kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan izinkan saat pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah kami hari ini Tuhan, kami boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi. Dalam pujian kami, dalam firman yang akan kami dengarkan Tuhan, nyatakanlah dirimu, berkenanlah Tuhan Yesus untuk menyentuh setiap kami, jauh dari apa yang bisa kami lakukan, jauh dari apa yang bisa kami kerjakan. Kiranya kuasa Roh Kudus boleh melawat setiap kami, sehingga kami dijadikan semakin hari serupa dengan Engkau. Kami percaya hamba-hamba-Mu yang telah Engkau bersihkan sedemikian rupa, dari tempat kami masing-masing telah Engkau urapi, telah Engkau perkenankan Tuhan, sehingga pelayanan kami hari ini benar-benar pelayanan bagi Engkau, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya setiap pujian yang akan kami naikkan, Engkau bertahta di atasnya, karena Engkau ada di tempat ini, di rumah kemuliaan-Mu. Kami juga percaya Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu yang tengah dalam perjalanan, mereka ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, sehingga sampai di tempat ini mereka akan bersukacita bersama kami datang di dalam bait-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya di tempat di mana persekutuan digelar, di mana ibadah diadakan sepanjang hari ini, baik pagi, siang, sore sampai malam hari ini, juga ada dalam kendali dan kedaulatan. Kiranya lawatan Allah terjadi. Khususnya kami berdoa bagi bulan-bulan di mana kami merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa ini. Kami percaya melalui gereja-gereja-Mu akan Tuhan Yesus bangkit terang yang akan membawa pemulihan bagi negeri kami Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan pemimpin kami menyerahkan di Bapak Prabowo, Bapak Gibran dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya mereka ada dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Biarlah hikmat yang datang daripada-Mu, kebijaksanaan yang datang daripada Engkau ada atas keputusan mereka. Bahkan setiap wakil-wakil rakyat yang ada, mereka disentuh hati mereka. Mereka tidak lagi memikirkan golongan pribadi, tetapi mereka akan memikirkan dan memutuskan seluruh keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Kami memberkati Indonesia dari Sabang hingga Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memberkati pemimpin kami yang Kau pakai memimpin secara rohani. Kami menyerahkan Bapak Rubin Adi, kami menyerahkan Bapak Sudi Dharma, kami menyerahkan Bapak Gideon, kami menyerahkan Bapak Heru. Kami secara khusus menyerahkan Bapak Gembala dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya pegang tangan mereka supaya melalui kepemimpinan hamba-hamba-Mu ini, Gereja Bethel Indonesia boleh semakin diberkati dan akan membuka cabang-cabang baru, tempat-tempat baru, sehingga Indonesia bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya karena Engkau di tempat ini, Engkau telah memberkati kami, Engkau sedang memberkati kami, dan Engkau akan terus memberkati kami. Bahkan melalui Tuhan Yesus ibadah kami, banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh doa kami kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Biarlah kami masuk Ruang Maha Kudus oleh perkenanan-Mu Tuhan.
Kami masuk ruang Maha Kudus karena kami sudah dikuduskan. Kami masuk ruang Maha Kudus karena Tuhan Yesus Engkau berkenan menemui kami dan memberkati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang Maha Kudus ada di tempat ini. Allah yang sangat mengasihi kita ada di tempat ini. Dia rindukan saudara dan saya. Dia rindu memulihkan saudara dan saya. Dia rindu bertemu dengan engkau, pribadi lepas pribadi. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau, kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, dari tempat ini penyembahan kami naikkan. Dari tempat ini doa yang berbau harum naik di hadapan-Mu, ya Allah yang Maha Kudus. Ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Ku menyembah-Mu,
naikkan pujian bagi Engkau Raja di atas segala raja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Dia, karena hari ini adalah hari yang terbaik, hari perkenanan Tuhan. Dia menyatakan diri bagi saudara. Tos kanan kirimu, katakan hari ini adalah hari yang terbaik. Amin. Haleluya. Haleluya. Hidupku ada di tangan, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Sama-sama nyanyikan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak
percayakan kita salib, maka Tuhan percayakan kita kekuatan yang baru. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan aku diberkati sama-sama. Kita semua yang diberkati, hanya orang yang diberkati yang bisa memberkati Tuhan. Haleluya. Aku menang karena Tuhan. Aku menang karena Yesus yang berikan kemenangan. Dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya dengan pasti, dengan iman. Nyatakan kekuatannya, kedasatannya bangkit, nyatakan berkatnya. Amin. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupmu sendiri, atas hidup yang diberikannya dengan pasti, dengan iman. Nyatakan kekuatannya, kedasatannya di hidupku. Lebih lagi, kedasatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya bagi kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya bagi kemenangan. Ku menang. Na 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 na. Bangkitlah berkatakan berkat. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Atas apa? Yes. Dengan pasti, dengan iman. Nyatakan kekuatannya, kedasatannya di hidupku. Kedasatannya di hidupku. Iman
bersama-sama. Na 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 na. Lagi sekali lagi. Na 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 na. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku, apa yang Tuhan katakan terhadap engkau? Ku kuat melangkah bersama-Nya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pujinya bagi kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pujinya bagi kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang lagi, ku menang. Lihat di samping saudara adalah wajah-wajah berkemenangan, amin. Kami lihat dari tempat ini, saudara ada orang-orang hebat di dalam Tuhan, katakan amin. Tapi wajah saudara kok ada yang masih merengut ya? Adakah persoalan yang mustahil saudara tangani? Ada? Kalau biasa itu bagian saudara dan saya. Tapi yang mustahil itu bagiannya siapa? Lah, Roh Kudus memampukan kita. Dia memberikan kekuatan supranatural, memampukan saudara dan saya memikul salib bagian kita. Amin. Iso ra iso kudu kasih salam minimal 50 orang, 5 orang saja. Awakmu iso, aku ya iso karena Tuhan. Amin. Lah, lai 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 lai, lai lai lai. Dangdut itu enggak ditepui, dijogeti. Saudara katakan, iso ora iso kudu iso Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah. Yes, iso ora iso kudu iso Gusti sing menahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan. Iso ora iso ora iso kudu Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso kudu iso Gusti sing menahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan. Yesusku hebat, Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus tak perkara dapat ku tangguh. Di dalam Yesus lai 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 lai. Boleh angkat tangannya. Lai lai lai
dan saya sembah itu adalah Allah pencipta langit bumi loh. Jadi saudara dan saya enggak boleh gampang takut, enggak boleh gampang khawatir. Seberapapun salib yang Tuhan percayakan, sebesar itu pula bahkan lebih kekuatan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Amin. Dia membelah laut ketika Musa dan bangsa Israel mau lewat. Apalagi 5 roti 2 ikan. Tuhan memberkati 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Allah yang sama yang saudara dan saya sembah memampukan kita untuk menjalani hari-hari sampai di garis finish, karena dialah sang pembuat mujizat. Firman-Nya pagi ini akan diberikan bagi saudara dan saya, menguatkan kembali iman saudara dan saya. Jangan takut, jangan khawatir, Yesus masih sama. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kuatkan imanmu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah. Dia ada di tempat ini. Bela hadiratnya melawat saudara dan saya. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi
Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada pagi hari ini, adalah kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu, dan cinta-Mu kepada kami secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala kebaikan Tuhan akan kami kembalikan guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan, biarlah segala pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan memberkati kami melalui sabda firman-Mu. Kami kembalikan hamba-hamba-Mu yang bertugas, yang memimpin pujian, musik, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau pakai lebih hari lebih indah dalam pemandangan Tuhan. Dan bagi kami hamba-Mu, kami mohon ampun segala kelemahan kekurangan kami, dan kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Pakailah hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi yang hadir dengan segala persoalan hidup, biarlah firman-Mu menjadi jawabannya Tuhan. Kuduskan tempat ini, dan kami undang kuasa hadirat Allah hadir di tengah-tengah kami, supaya segala pekerjaan kuasa jahat, kuasa iblis boleh dihancurkan oleh karena kuasa Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya, kami tetap mengundang Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam Bapak dirahmati oleh Tuhan. Selamat bertemu dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepada Bapak Ibu Gembala, juga pengerja Tuhan, juga seluruh sidang yang sudah mempercayai saya untuk berdiri di sini. Ini adalah penghargaan yang terbesar, dan saya akan mengenalkan nama saya Ibu Ana Guntoro, ya, saya pejabat GBI yang terdapat di Gereja Efrata ya, bersama hambanya Bapak Nanang. Dan kalau saya ikut ini baru satu kali ini ya, saya ikut Pak penginjilan Pak Yu. Kalau dulu sebelum suami saya dipanggil Tuhan, saya terlibat di Bamak itu penginjilan dengan Sola Gracia ya, karena suami saya sudah dipanggil Tuhan. Tapi puji Tuhan, kalau saya bisa masuk dalam tim penginjilannya Pak Yu ini baru sekali ini, dan saya dites sama Pak Yu ini ya. Saya sebenarnya tidak mau suruh berdiri sini, jadi mungkin kalau saya tidak lolos tidak ikut nanti penginjilannya. Saya bersyukur sama Tuhan ya. Saya akan saksikan anak saya 4 ya, semua sudah berkeluarga, dan saya tinggal sendiri karena suami saya dipanggil Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu pakai kami bersama Pak Nanang membuka perintisan di rumah kami. Itu tercatat 53 lansia ya, yang tiap Rebo ibadah di tempat kami, juga dalam perlindungan GBI juga ya. Dan saya bersyukur, berterima kasih, pujian begitu meneguhkan saya ya. Kalau saya bisa berdiri ini karena kasih karunia Tuhan, dan Tuhan masih cinta sama saya. Tuhan mau pakai saya ya. 2 tahun yang lalu saya mengalami kecelakaan, itu hancur, kaki saya ini hancur, kepala, tangan semua hancur, dan saya juga divonis kanker ganas dalam payudara saya ya. Tapi puji nama Tuhan, kerja Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang masih mau memakai saya yang hina ini menjadi hambanya ya. Saya dipulihkan dalam 3 bulan, kaki saya tulangnya menyambung, dan saya bisa berjalan, bisa berdiri di sini. Bahkan dalam tahun yang 2 bulan yang lalu saya dicek semua, kanker ganas saya ini sudah tidak ada. Ini yang menggerakkan saya ikut Pak Yu pelayanan ini ya. Nanti maaf ya kalau firmannya wong tuwek, saya minta maaf, tidak seperti yang mimpin pujian semangat sekali. Tapi saya belajar ya, karena waktunya singkat, saya akan ajak membaca. Bapak Ibu duduk aja biar saya sing berdiri dan baca ya. Injil Yohanes pasal 8 30 sampai 36. Saya bacakan ayat emasnya saja, ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Puji Tuhan ya. Di sini kita habis memerdekakan secara jasmani, kita sudah merdeka. Tapi di sini Tuhan mengingatkan saya, yang kita bicarakan merdeka secara rohani.
Kalau saudara dan saya percaya benar-benar sama Tuhan Yesus Kristus, itu merdeka penuh. Karena merdeka apa? Dari khawatir, dari kutuk, dari hukum dosa sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu dalam hidup ini seperti pujian Radia Ibu Gembala, itu penderitaan itu saya pikir saya hancur, tidak bisa jalan. Tetapi selama sebagai hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan hati, berharap kepada Tuhan, dan mencari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, janji-janji Tuhan itu nyata dalam hidup saya, ya. Dan mujizat, biarpun umur saya 72, tapi saya masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan pembelaan Tuhan itu nyata bagi hamba-hambanya. Jangan khawatir kalau sekarang kita mungkin masih hidup dalam tekanan ekonomi, kesulitan ekonomi. Jangan takut. Selama saudara mengutamakan cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka itu akan nyata. Cepat atau lambat, anak-anak Tuhan tidak akan menjadi ekor, menjadi kepala. Bahkan janji Tuhan itu bukan hanya kita pribadi, dari anak cucu kita digenapi oleh Tuhan. Saya alami dalam hidup saya, ya. Sebab itu merdeka penuh. Di sini di dalam Yohanes 8 ini Tuhan bicara dalam penginjilan dengan dua oknum manusia. Satu percaya Kristus dan satu tidak percaya. Saya akan ajak saya baca yang ke-36 ini, mulai dari 32. Kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, kalau kamu tetap di dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau saudara ingin merdeka, ingin berhasil secara jasmani dan rohani, kuncinya tinggal di dalam Tuhan. Di dalam firman-Nya, setia kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan tetap biarpun apapun yang Tuhan izinkan terjadi, selama saudara tetap gandol Gusti, berharap sepenuhnya sama Tuhan, fokus sama Tuhan, mujizat Tuhan itu nyata. Dan mujizat itu tidak akan hilang. Apalagi bagi hamba-hambanya, pembelaan Tuhan itu nyata. Sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, utamakan Tuhan. Tapi ayat yang ke-33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi kalau saudara meninggalkan Tuhan, sudah jelas firman Tuhan mengatakan. Tapi selama saudara tetap setia, percaya kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, bayang-bayang maut pun disertai Tuhan. Ya. Ayat yang kenapa kita harus percaya Yesus? Kenapa Allah peduli kepada kita? Karena Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Itulah Allah peduli kepada saudara dan saya dengan lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Dan Ulangan 32 ayat 10 dikatakan, ini dalam perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Waktu umat manusia, waktu keturunan Abraham, Yakub mengalami dalam tantangan hidupnya, Tuhan itu tahu kalau anak manusia ini di dalam dunia pergumulan hidup, perjuangan hidup, ya. Tetapi bagi anak Tuhan, bagi umat pilihan Allah, ada janji Tuhan. Seperti Ulangan 32, di sini nyanyian Musa ayat yang ke 9 dikatakan, tetapi Tuhan, bagian Tuhan ialah umatnya Yakub dan miliknya yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, umat Tuhan,
Tuhan itu tahu saudara dan saya hidup di dalam dunia ini enggak mudah. Di sini dikatakan padang belantara, auman, tetapi Tuhan menjagai, melindungi, bahkan dianggap sebagai biji matanya. Saudara tidak bersyukur kepada Tuhan? Tuhan kita baik, peduli sama kita. Biji mata kita sakit aja sudah diobati. Dan saudara dan saya dijaga oleh Allah seperti biji matanya. Sebab itu mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya. Dan mengapa kita harus percaya Tuhan Yesus Kristus? Karena Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 16 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dalam hidup ini saudara dan saya harus tahu bahwa kita pasti mati. Tidak ada yang tidak mati. Dan di sini hanya di dalam Tuhan Yesus itu sebagai jalan kebenaran dan hidup. Kalau saudara ingin hidup benar, ingin berkenan kepada Tuhan, ingin sukses di dalam dunia, sampai saat saudara pulang, satu-satunya jalan Tuhan Yesus Kristus. Dia yang tahu kunci surga. Sebab itu sebagai orang percaya kita ini harus bangga dan bersyukur. Tuhan Yesus itu paket yang sempurna yang Allah berikan kepada manusia. Dari lahirnya, matinya, bangkit, bahkan sampai yang akan datang. Itu paket sempurna bagi manusia yang mengerti dia. Kalau bagi yang enggak mengerti dia, dianggap apa? Ditolak oleh mereka. Tapi bagi orang percaya dan saya harus, saudara dan saya harus tahu, paket sempurna karena hanya melalui Tuhan Yesus. Kalau saudara mau sukses secara jasmani, cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Sebagai anak-anak muda, saya didik anak-anak saya kerja di gereja, enggak dibayar enggak apa-apa, harus ngepel gereja, ikut saya ajari pelayanan. Dan masa tuanya itu sangat indah. Sebab itu sebagai orang-orang ibu-ibu muda, bawa anak-anak sekolah minggu, didik dia mulai kecil, remaja, kaum muda. Kalau sudah masuk dalam pernikahan rumah tangga, dia sudah mantap, sudah ngerti firman, dia ngerti kekudusan, ngerti pelarangan firman Tuhan, berzina, perceraian, dia akan ngerti. Dan di situ kita akan membentuk suatu keluarga yang berkualitas. Kalau saudara tidak mulai dari anak kecil dididik, itu tidak akan mengerti firman Tuhan. Bahkan kalau kita tidak mengajari anak kita fokus kepada Tuhan, di dalam keluarga anak-anak kita tidak akan menjadi anak Tuhan yang berkualitas. Kalau anak Tuhan tidak berkualitas, tidak bermutu, akhirnya apa? Di gereja bikin persoalan. Tapi kalau tiap keluarga dibentuk, seorang tua tanggung jawab membentuk anaknya menjadi yang berkualitas, di gereja akan jadi berkat. Kalau orang tidak berkualitas, di gereja akan menjadi biang persoalan, sedikit emosi, sedikit ini. Tapi kalau kita mulai didik anak-anak kita kecil takut akan Tuhan, di masa tuanya sampai kita melihat anak cucu kita dipakai oleh Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan anak cucu orang percaya tidak akan minta-minta, amin, amin. Saya janda pensiun saya berapa? Tapi Tuhan pakai saya, bukan nyombong ya. Dengan caranya Tuhan, saya bisa memberi makan biarpun gak enak 50, 40 orang janda. Dulu saya belum, masih suami saya malah enggak ngelayani gitu. Rumah saya buka sama Pak Nanang, Bu Nanang, ini perintisan dari 5 sampai 53. Tiap hari Rebu dia berkumpul di tempat saya. Dan saya janda kok bisa memberi. Aneh enggak? Tadi dikatakan 2 ikan tadi ya, nyata. Asal kita fokus kepada Tuhan ya. Sebab itu mari Bapak Ibu jangan takut menghadapi tantangan hidup. Memang kita harus masuk ya. Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hanya Tuhan. Dan Wahyu pasal 1 ayat 8 dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa.
Jadi Allah itu Alfa Omega, yang ada sekarang pun nanti sampai penghakiman, Dia yang akan datang menghakimi dunia ini. Kita harus tahu ya. Dan kematian Kristus itu menjadi ganti penebusan. Kenapa Tuhan harus lahir dan Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Tanpa salib saudara tidak akan bisa masuk kerajaan surga. Dan tanpa penebusan Kristus manusia akan tetap tinggal di dalam dosa. Kita akan membaca, jadi Tuhan Yesus itu mati, bukan orang Romawi yang menyalibnya sebenarnya. Memang secara jasmani dia, tapi saudara dan saya juga termasuk menyalibkan. Karena kita semua hidup di dalam keturunan orang berdosa. Tanpa saudara percaya Kristus, saudara tidak akan mengenal kerajaan surga. Bahkan kebenaran pun tidak ada. Kebenaran yang semu, kebenaran dunia. Tapi kalau kebenaran yang dari Kristus itu nyata, kekudusan bisa. Jangan bilang gak iso bu kekudusan. Selama saudara hidup menjalin hubungan yang baik dengan Roh Kudus, baca firman, setia ke Tuhan, saudara bisa hidup suci dan kudus. Dan memang saudara harus hidup suci dan kudus. Apalagi hamba-hamba Tuhan, semua harus suci dan kudus. Karena Tuhan yang saudara layani itu adalah suci dan kudus. Kalau saudara ingin melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan, pembelaan Tuhan, hidup suci dan kudus, melekat dalam Tuhan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan itu dijaga, diberkati oleh Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan jangan takut, jangan takut. Saya juga pernah tidak punya apa-apa, tinggal di kontrakan kecil. Tapi selama saya setia sama Tuhan, saya tidak pamer. Saya suami istri hanya pegawai negeri. Anak saya semua insinyur 4. Bisa meluluskan sarjana. Dan bukan lulusan jelek loh. Petra ITS. Ini kesaksian supaya yang muda jangan takut. Saudara cari kerajaan surga. Dan anak-anak saya sekarang bukan saya pamer. Semua tidak menjadi ekor. Semua diberkati Tuhan. Bisa rumah sendiri, punya usaha sendiri. Sedang saya janda sendiri dipelihara. Itu berkat dari kesetiaan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Saya tidak punya apa-apa, kontrak rumah kecil di Surabaya, tapi Tuhan berkati dan janji Tuhan ya dan amin. Sebab itu jangan takut. Sebagai hamba Tuhan di desa Pak, jangan takut Pak. Jangan takut, betul ya. Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Ayat yang ke Injil Matius 27 ayat yang ke-46 ini Tuhan Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Tuhan harus disalib berseru meninggalkan? Karena menanggung dosa dan saudara dan saya. Jadi sampai Allahnya meninggalkan dia. Karena Tuhan pada waktu itu menanggung beban saudara dan saya. Jadi Tuhan mati itu menebus saudara dan saya. Dan kenapa? Dengan kematian Kristus itu hubungan antara Allah dan manusia itu dipulihkan. Kita akan di Injil Matius pasal 27 ya, ayat yang ke ini kita baca supaya yakin ya bahwa Tuhan itu mati untuk saudara dan untuk saya. Injil Matius pasal 27. Saya akan baca ayat yang ke-50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 di atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kubur-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi kejadian ini nyata ya, ditulis dalam Alkitab itu nyata. Beberapa ribu tahun yang lalu kejadian itu nyata. Dan kubur-kubur itu terbuka. Orang-orang kudus sebelum Tuhan Yesus bangkit, dia masih di alam kubur. Begitu Tuhan Yesus mati dan menyerahkan nyawanya, naik ke surganya itu bersama Tuhan Yesus, masuk kota kudus bersama Tuhan Yesus. Dan kejadian gempa bumi, masalah seperti Alkitab itu terjadi, orang-orang melihat dia, tapi masih banyak yang menolak. Jadi bagi saudara dan saya, disinilah iman Kristen itu ditentukan. Saudara tidak melihat tapi saudara percaya Alkitab,
bahwa kejadian itu nyata, bahwa Kristus lahir dan mati itu nyata. Itu namanya iman. Iman Kristen timbul dari sini. Sebab itu sebagai orang Kristen kita harus percaya kematian dan kebangkitan Kristus. Dan Tuhan itu, Allah itu sangat baik ya. Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tetap mengasihi saudara dan saya. Saudara dianggap sebagai biji matanya tadi ya. Dan kenapa Tuhan Yesus mati? Kenapa? Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Dengan kematian Kristus, Kristus naik ke surga, Roh Kudus diberikan. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak akan turun. Karena Tuhan Yesus naik, mati, naik ke bangkit dan masuk ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya, dan Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Jadi bagi saudara yang percaya Tuhan Yesus, saudara percaya Tuhan, dibaptis, saudara ada Roh Kudus. Kuasa Allah yang besar itu ada. Jadi untuk menghadapi tantangan hidup ini saudara tidak sendiri. Ada Roh Kudus, kuasa Allah yang besar. Roh Kudus itu suatu pribadi. Jadi kalau saudara menghadapi persoalan, tidak minta tolong Roh Kudus, saudara akan berjalan dengan daging saudara. Saudara tidak akan kuat. Roh Kudus itu kekuatan yang diberikan Allah kepada saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus di sorga, tapi sampai sekarang dia tetap berdoa untuk orang-orang pilihannya. Bukan berdoa untuk dunia, khusus berdoa untuk umat pilihannya supaya bisa menang di dalam dunia ini. Baik Tuhan kita seperti ini. Jadi kalau Tuhan mati memang ada maksud Allah supaya Tuhan itu menyediakan tempat di sana dan Roh Kudus diturunkan. Roh Kudus itu kekuatan penghiburan saudara, kekuatan saudara, dan yang membawa saudara hidup suci dan kudus, yang menginsapkan saudara. Kalau saudara salah jalan, Roh Kudusnya akan bicara. Tapi selama saudara menjalin hubungan yang intim, yang baik, kalau saudara hidup menurut daging saudara, saudara tidak akan ngerti pimpinan Roh Kudus. Sebab itu sebagai orang percaya harus minta pimpinan Roh Kudus, karyakan Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya ya. Dan yang keempat, kasih karunia dan penyertaan Tuhan itu nyata. Efesus pasal 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia juga kamu ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi semua orang percaya dibaptis punya Roh Kudus, bukan hamba Tuhan saja, semua orang yang percaya. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang tumpang tangan bisa sembuhkan orang, saudara kalau yakin dan percaya imanmu teguh juga bisa. Jadi karunia itu tidak hanya diberikan kepada hamba-hamba Tuhan, pejabat, anggota biasa, seorang janda tua sekalipun, jangan takut. Kalau saudara yakin dipakai Tuhan, doakan orang sakit akan sembuh-sembuh dalam nama Yesus. Jadi karunia itu merata ya. Di sini dikatakan selama saudara di dalam Dia, di Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ayat 14 dikatakan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dengan Roh Kudus ini saudara bisa hidup suci dan kudus, bisa melayani, memuji, memuliakan Tuhan, juga sampai nanti kalau kita dipanggil pulang, Roh Kudus itu yang membawa saudara dan saya masuk ke tempat kudus. Tuhan kita itu sangat dahsyat, sangat kasih kepada kita ya. Dan segala sesuatu, di sini dikatakan ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus Tuhan Yesus itu satu. Jadi kehendak Bapa pasti sama kehendak Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara menjalin hubungan yang baik, Roh Kudus itu akan bisa kompak. Oh ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak boleh. Itu bisa. Tapi sebagai orang percaya kita harus menjalin hubungan yang baik. Doa, baca firman, setia kepada Tuhan, maka kita akan dipimpin oleh Tuhan ya, oleh Roh Kudus itu. Dan sebagai penutup saya akan mengajak membaca Wahyu pasal 21.
Penutup Wahyu pasal 21 ayat yang ke Wahyu pasal 21 ayat yang ke-5. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua." Jadi kalau saudara tetap setia, percaya kepada Tuhan, jangan takut. Janji Tuhan itu ya, saudara akan diberi air kehidupan dari Tuhan. Nama saudara dan saya tersurat di kerajaan surga. Saudara dan saya akan menjadi anak-anak Allah di dalam kerajaan surga. Bapak dikasih oleh Tuhan. Tapi orang yang tidak percaya tadi sudah jelas, ya. Di sini saya akan saksi supaya Bapak Pendeta semangat ya, Pak. Saya waktu kecelakaan ini, Pak, Tuhan itu baik sekali, Pak. Saya ditinggal suami saya sudah 6 tahun ya, karena anak-anak sudah punya rumah sendiri. Jadi saya tinggal sendiri. Dan Tuhan memberi saya pelayanan bersama Pak Nanang ini ya, lansia. Dan sebelum saya kecelakaan itu saya ini tidak pernah keluar, Pak. Kalau keluar ya bukan sombong, karena sudah tua saya mesti diantar anak saya naik mobil. Tapi karena saya akan adakan lansia ibadah padang, saya tuh orangnya rewel ya. Kalau cari makan saya tidak percaya, nah yang cari panitianya saya harus cek rasanya seperti apa. Saya berangkat di tengah jalan saya ditubruk mobil, Pak. Hancur ini ya. Tapi Tuhan itu baik ya. Sebelum saya kecelakaan, 2 bulan sebelum kecelakaan, anak saya yang terakhir itu kan kontraktor. Terus dalam proyek itu dia sempat kaget katanya, "Bu, aku loh kok disuruh Tuhan ngasih uang ibu." Katanya itu gitu lah. Saya ini kan orangnya enggak pernah pegang uang banyak. Loh, buat apa? Enggak sedikit loh, Pak, 250 juta. Loh, saya kaget loh. Buat apa? Loh, enggak ngerti. Pokoknya saya suruh kasih ibu, katanya gitu. Saya tolak, Pak. Enggak, aku enggak mau. Karena aku enggak mau dengan gaya hidup yang dipakai. Aku ingin sebagai hamba Tuhan yang sederhana. Ya pensiun ya dana yang ini saya pakai untuk hidup saya. Saya enggak mau. Simpan aja nanti dan kita berdoa. Dan betul, Pak, waktu saya kecelakaan kan kaki hancur, semua udah hancur, tangan saya hancur. Waktu kepala saya di belakang mobil saya hanya berseru gini, "Tuhan ampuni saya. Kalau saya pulang hari ini, saya jemputan Tuhan, aku sudah siap. Tapi kalau Tuhan mau pakai saya, angkat penyakit saya ini." Rasanya saya tidak kuat, Pak. Sudah berdarah-darah semua. Dan setelah saya berdoa itu, sakit itu hilang, Pak. Betul, sampai di RKC itu dokternya bilang gini, "Ini loh pasien hancur kok gak bengok-bengok." Tambah saya ajak doa anak-anak saya, udah damai, jangan sampai musuhan sama yang nubruk ini. Sesama orang GPI, malah pejabatnya, bendaharanya apa gitu, Pak, pejabatnya di GPI itu. Setelah gitu baru saya masuk, dokternya bilang kalau ibu ini tidak dioperasi malam hari ini, nyawa saya taruhannya. Dan kalau operasi RKZ harus bayar 200 juta. Loh, Tuhan itu sampai puji Tuhan anak saya. Dan waktu itu saya berdoa gini, "Tuhan, aku ki hamba-Mu. Aku tidak mau anakku itu," ya kan, bukan kita mencurigai,
anakku merasa tak rugikan, terbeban dengan biaya yang diberikan kepadaku. Kembalikan berlipat kali ganda Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya nyata. Aku ibunya, dia tanggung jawab, tapi aku hambamu. Aku tidak mau nama Tuhan diejek mantuku, diejek anakku karena uangnya habis untuk biaya sakitku. Kembalikan berlipat kali ganda. Betul Pak. Anak saya tadi ini belum punya kantor, masih sewa. Setelah merawat saya sampai 2 tahun pengobatan ini, dikembalikan Tuhan. Beli kantor, proyeknya diberkati oleh Tuhan. Ini loh hamba Tuhan, bukan saya baik loh Pak. Saya masih cerewet, masih ngomel sama Bu Nanang ceritanya. Tapi Tuhan itu mengatur begitu indahnya. Makanya waktu saya diajak Pak Yu, wes Pak Yu sekali ini baru saya sudah dadak Pak, nggak siap-siap deh. Aku tak melu aja. Selama kakiku bisa jalan, mobilku boleh dipakai Pak Yu. Ayo Pak Yu, pelayanan kemana? Aku mau ikut. Dan ini yang pertama. Jadi saya di sini dites Pak. Saya terima kasih sama sidang sini, Bapak Ibu Gembala, pengerja semua yang sudah memberi kesempatan saya dites sama timnya Pak Yu. Lolos nggak terserah nanti Pak. Saya sangat bersyukur, berterima kasih. Dan ini bukan pamer, fakta. Saya dulu tidak punya apa-apa. Pegawai negeri kecil, kontrak kecil. Tapi selama saudara mencari kerajaan surga dan kebenarannya, sampai anak cucu kita dipakai oleh Tuhan. Cucu saya yang kecil itu minta jadi pendoa syafaat di Rehoboth, di gerejanya Pak Luki. Dia tiap bulan minta dijadikan pendoa Pak. Betul itu. Jadi janji Tuhan itu ya dan amin Pak. Dari anak cucu kita diangkat, diberkati. Dari saya yang janda ditinggal suami, jangan takut. Allah bicara waktu suami saya diangkat, Tuhan saya dapat di Yesaya itu, penggantimu Allah pencipta langit dan bumi itu nyata. Saya tidak didampingi suami, tapi kekuatan Allah diberikan kepada kita. Itu loh pembelaan Tuhan. Jadi jangan takut, yang masih muda butuh ekonomi, butuh pekerjaan, cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Dan hidup taat dalam pimpinan Roh Kudus, hidup suci dan kudus itu harus dijaga. Kalau saudara hidupmu tidak benar, ya saudara tidak bertemu dengan Tuhan. Tuhan itu suci dan kudus, supaya doa saudara dan saya tidak terkendala. Ya, sekian ya firman Tuhan, tidak saya panjangkan. Sudah ya Pak, waktunya ya. Saya minta maaf kalau kata-kata saya tidak cocok ya, karena saya orang tua, jadi tidak bisa berapi-api seperti Bu Gembala. Saya senang sekali, saya tidak berani goyang karena kaki saya masih berat. Sekian firman Tuhan, biar Roh Kudus sendiri yang akan menjelaskan lebih lanjut. Ini dikembalikan mana Bu? Ini Bu, sorry ya, semangat terus. Bapak Ibu semuanya diberkati. Siapa yang usianya 70, di atas 70, jangan kecil hati. Jika Ibu dipakai luar biasa, diberkati luar biasa, maka kita pun juga. Mari kita tundukkan kepala. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan bagimu. Tidak ada alasan lagi untuk khawatir, tidak ada alasan untuk takut, sebab yang memiliki kita adalah pencipta langit bumi, adalah Allah yang maha kuasa atas segalanya. Apa yang jadi kekhawatiran saudara pagi ini serahkan di kakinya. Dia pakai hambanya, dia kirim dari Surabaya meneguhkan saudara dan saya. Dia akan selalu pegang janjinya. Dia akan selalu ingat akan janjinya. Dan hanya bagi orang-orang yang percaya, janjinya akan digenapi. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri
Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Karena kami memiliki Allah yang setia, kami percaya. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolongku, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Yang membelah laut, yang teduhkan pada, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang terduga pada, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Nyanyikan dengan iman, Dia adalah Allah yang sama, yang telah membelah laut, menenangkan badai, yang membelah laut, yang teduhkan. Bapak, curahkan bibir kita dalam doa. Karena kuasa dukung, yang buka jalan bagiku. Mari nyanyikan dengan iman. Allahku tidak pernah berubah, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Dia ada di tempat ini. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu.
kemuliaan bagi Allah kita. Karena dia Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh dengan kuasa mujizat. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya. Engkau kalau laut engkau bisa belah, badai engkau bisa menghentikan. Maka hari ini pun juga setiap persoalan kita, setiap masalah kita, hari ini pun juga engkau akan hentikan di dalam nama Yesus. Engkau berkati Tuhan seluruh jemaat Tuhan. Engkau berkati gembala sidang bersama keluarganya Tuhan. Engkau berkati Tuhan bahkan semua yang hadir pada pagi hari ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Oh, kami percaya bahwa firman-Mu sudah memberikan kami, maka kami tidak hidup dalam kutukan lagi, tapi kami hidup dengan penuh dengan anugerah, karunia dan kemuliaan yang Kau berikan bagi kami. Engkau berkati GBI Diaspora Karanganyar. Amin. Apapun kebutuhan mereka, Tuhan tahu. Dan ini adalah proyek-Mu, maka Engkau sanggup Tuhan untuk membangun proyek-Mu ini jadi proyek yang menjadi dampak proyek yang diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Ibu Ana Guntoro yang sudah menyampaikan isi hati. Engkau pakai hamba-Mu di masa tua Tuhan untuk terus memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan panjang umur, bahkan Engkau berkati anak-anak, menantu cucunya. Apapun yang diperlukannya, Tuhan buat semua berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami percaya firman yang hidup itu sudah menghidupkan kami. Yang sudah mendengar firman Tuhan dan biar dapat melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama dengan mantap kita katakan amin. Kami mengangkat tangan kami memberkati anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih buat tim dari Surabaya yang sudah membagikan berkat bagi kami. Kami pulang, kami diberkati. Kami pulang, kami dipulihkan. Kami pulang, kami mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami pakai itu. Biarlah firman Allah menjadi bagian di dalam hidup kami. Kami hidup hanya karena Tuhan. Anak-anak ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kecerdasan mereka, kepintaran mereka, mereka dijadikan berkat dan lewat hidup mereka, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Guru-guru sekolah minggu yang telah melayani kami, berkati mereka dengan berlipat-lipat kali ganda. Kami berdoa dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Acara sepanjang minggu ini kami taruh ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Tim yang dari Surabaya akan kembali dan pelayanan di Surabaya. Engkau memberkati mereka dengan berlipat-lipat kali ganda. Apa yang mereka berikan, apa yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih buat Bu Nanang. Terima kasih buat Ibu yang sudah khotbah hari ini diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan sepanjang hari ini, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, kiranya boleh turun menyertai bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kami sudah berdoa, kami sudah terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa
semoga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.